A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita bersyukur Allah masih memberikan nikmat yang tidak terbatas kepada kita, sehingga siang ini kita masih bisa melanjutkan kewajiban kita beribadah kepada Allah, jamaah salat zuhur, kemudian zikir, dan kita lanjutkan dengan ibadah talabul ilmi. Kita masih melanjutkan pembicaraan kajian tentang tauhid asma wa sifat. Siang ini kita akan mengkaji Allah disebut sebagai Al-Hafiz dan juga Allah disebut sebagai Al-Hafiz. Ini ada sedikit perbedaan, jadi hurufnya dasar sama, ha, fa, dha. Kalau yang pertama fa-nya panjang, Al-Hafiz, ini maknanya Allah Maha Memelihara. Kemudian yang kedua ha-nya yang panjang, Al-Hafiz, ini maknanya Allah Maha Menjaga. Jadi hafidul Quran itu penjaga Al-Quran. Jemaah sekalian, di Al-Quran misalnya surah Al-Hud ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, Maha Pemelihara segala sesuatu. Di surat Saba ayat 21, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan Rabbmu, Tuhanmu, Maha Memelihara segala sesuatunya. Ini dengan fa yang panjang, itu dua ayat, dan masih ada ayat-ayat lain. Kita lihat sekarang yang haknya panjang, Hafiz, Allah Maha Menjaga. Di surah Al-Anbiya 82, wa kunna lahum hafizin, dan kami yang memelihara mereka itu. Surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jamaah sekalian, dua nama ini esensinya sama. Allah Maha Memelihara, Allah Maha Menjaga. Allah memelihara alam ini dengan ada penjagaan dari Allah. Allah menjaga alam semesta ini dengan cara-cara memelihara. Jemaah sekalian, Allah menjaga alam ini. Yang pertama, makna secara umumnya adalah Allah menjaga alam, penjagaan Allah ini dengan ilmunya Allah terhadap semua yang ada ini. Jadi ilmu apa saja ya. Jadi misalnya kita ambil contoh yang ada di alam semesta ini. Allah menjaga misalnya ya dari bencana. Jadi bencana banjir, bencana tanah longsor misalnya. Kemudian Allah ciptakan pohon-pohonan untuk kemudian ditanamkan Allah di bumi ini, sehingga pohon-pohon itu bisa menahan air yang masuk ke bumi sehingga buminya tidak longsor.
Namun jika pohon-pohon itu diambil, dipotong, sehingga bumi ini tidak ada yang menahan dari guyuran air, sehingga kalau misalnya pemotongan pohon-pohon besar di bukit-bukit sehingga ada tanah longsor misalnya. Jemaah sekalian, Allah maha memelihara manusia juga, memelihara semua makhluknya. Allah menurunkan hujan, kemudian dari hujan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, kemudian hasilnya kita makan. Allah siapkan makanan-makanan, Allah siapkan minuman, air misalnya. Itu untuk menjaga, memelihara manusia, keberlangsungan hidup manusia. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Allah perintahkan menikah laki-laki dan perempuan secara sah, kemudian berhubungan. Pasangan itu akhirnya yang wanita itu hamil. Allah siapkan rahim di perut wanita. Kemudian berhubungan antara suami istri itu dari mulai nutfah spermanya laki-laki ketemu ovumnya, kemudian menjadi alaqah gumpalan darah, menjadi mudghah gumpalan daging, kemudian diberi idham yaitu tulang belulang, kasaunal idhama lahma. Tulangnya itu dibungkus dengan lahma, daging. Kemudian Allah menciptakan wa ansa'u khalqan akhar. Allah ciptakan dalam bentuk yang lain. Kalau sudah siap lahir, Allah kasih ruh. Itulah proses terjadinya manusia di rahim, dan itulah cara Allah untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Supaya manusia, keturunan manusia itu terus ada, bertahan. Itulah contoh cara Allah menjaga keturunan manusia supaya terus berlangsung misalnya. Nah jemaah sekalian, satu lagi Allah ciptakan udara, di dalamnya ada oksigen, di dalamnya ada O2, dan juga di dalamnya ada CO2. Manusia menghirup oksigen. Nah, oksigen yang dihirup manusia itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Allah tentukan tumbuhan dengan kodok kodarnya, dia mengeluarkan O2-nya dari tumbuhan. Kemudian O2 dari tumbuhan itu dihirup oleh manusia. Dan kemudian sebaliknya, kemudian manusia itu mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Setelah mengeluarkan CO2-nya dari manusia itu ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan, yang memang tumbuh-tumbuhan membutuhkan CO2-nya untuk pertumbuhannya. Itulah mekanisme di alam yang Allah tentukan dalam rangka menjaga alam, dalam rangka memelihara alam supaya bisa bertahan hidup. Ya. Jadi ketika tumbuh-tumbuhan sudah tua, sudah lapuk, sudah mati, nanti tunas-tunasnya akan tumbuh lagi. Nah, begitu seterusnya Allah cara menjaga alam semesta ini. Demikian juga dengan hewan, ya. Hewan-hewan kemudian bisa beranak, ya, melalui bertelur atau melahirkan anak, dan kemudian meneruskan generasinya, akhirnya yang tua menjadi sudah tua dan meninggal, kemudian diteruskan generasinya dan sebagainya. Itulah cara-cara Allah. Allah juga menjaga, memelihara tubuh manusia ini. Allah siapkan banyak sistem dalam tubuh kita. Apakah itu sistem pencernakan, sistem saraf misalnya, sistem tulang, ya, sistem pernafasan, sistem peredaran darah dan sebagainya. Itu dalam rangka menjaga dan memelihara manusia supaya bertahan hidup, supaya bisa meneruskan keturunannya dan sebagainya. Jadi contoh-contohnya sangat banyak. Terakhir jemaah sekalian, apa hikmah dari ini? Allah itu penjaga, Allah itu pemelihara. Kalau kita ingin dijaga Allah dari berbagai penyakit, kalau kita ingin dijaga Allah dari musibah, kalau kita ingin dijaga Allah dari berbagai maksiat, maka kita harus menjaga dinullah, menjaga agama Allah. Ya. Bagaimana supaya agama, perintah-perintah Allah kita laksanakan, larangan-larangannya kita tinggalkan. Itulah cara kita memperoleh perlindungan, penjagaan
pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari semua itu dan kemudian mencapailah keselamatan. Demikian jemaah sekalian, semoga sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.